Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Usi nafsi litaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Wa fil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi umur untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya fit dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semuanya itu mulia. Dan semua perbuatan baik itu dihitung dengan ibadah. Salah satu akhlak yang menjadi tanda bagi seseorang, bagi seorang muslim adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain ini merupakan salah satu puncak kesempurnaan dari iman seseorang. Makin berat suatu perbuatan baik yang kita lakukan, maka makin besar pula pahala yang kita dapatkan. Memaafkan orang lain itu memang berat rasanya. Memaafkan orang lain butuh hati yang sangat lapang dari hati terdalam. Ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain menghina kita, kita memang sangat berat buat memaafkannya. Makanya itu, ketika melakukan suatu perbuatan amal baik, yang memang itu berat rasanya, maka insya Allah pahala yang didapatkan akan lebih besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikatakan dalam artinya, tidak ada suatu amal perbuatan yang memberatkan di timbangan pada hari akhirat nanti, pada di akhirat nanti, dari amal-amal yang baik dibandingkan akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia, yakni ini, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain ini memang berat rasanya. Ketika orang lain menyakiti kita, kita harus sabar. Ketika orang lain menghina kita, memfitnah kita, menggunjing kita, ataupun hal yang lain sebagainya, ketika orang lain memperlakukan buruk kepada kita, kita harus sabar. Dan kita harus memaafkan orang tersebut. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk selalu sabar dan memaafkan orang lain. Minimal ada dua keutamaan yang didapatkan ketika kita memaafkan orang lain. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, tidak ada seseorang yang membukakan pintu maaf kepada orang lain, kecuali Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Dalam hadis ini, dikatakan bahwa Allah akan memuliakan orang yang memaafkan orang lain. Orang yang memaafkan ketika orang lain memperlakukan buruk kepada kita. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang memaafkan orang lain. Bersabar berlapang dada ketika orang lain memperlakukan buruk kepada kita. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua
yaitu adalah dijelaskan dalam surah An-Nur. Itu dikatakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, dan tidakkah kalian menginginkan kalian dimaafkan oleh Allah SWT, kalian diampunkan oleh Allah SWT. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sudah dijanjikan dari Allah SWT dalam surah An-Nur. Yaitu apa? Bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang sedia untuk memaafkan orang lain. Ketika orang lain memperlakukan buruk, kita memaafkan, dan itu langsung dosa-dosa yang dia lakukan, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Karena sudah dijanjikan dalam surah An-Nur. Dalam salah satu ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang sedia memaafkan orang lain, yang bersedia untuk mengampuni orang lain. Ini tiada bandingnya ketika Allah sudah berjanji kepada hambanya. Ketika Allah sudah berjanji dalam kalamnya, dan ketika Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, dan itu pasti akan dilakukan, dan itu pasti akan terjadi. Ketika kita memaafkan orang lain, maka ganjarannya dosa-dosa kita yang telah lalu ataupun yang sedang kita lakukan, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah SWT. Di ayat yang saya bacakan sebelum saya memulai ini, itu dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40, itu dijelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan dari kejahatan akan dibalas pula dengan kejahatan sama, mithluha, sesuai dengan kejahatannya. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaikinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya langsung dari Allah SWT. Pahalanya tersebut akan langsung dari Allah SWT diberikan kepada hambanya, yang setelah dijelaskan dalam ayat ini. Apa itu? Dalam alat Asy-Syura ayat 40 itu jelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa, itu yang pertama, wa aslaha, yang memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya langsung didatangkan dari Allah SWT kepada hamba tersebut. Ini janji dari Allah SWT. Ketika kita bersedia memaafkan orang lain, ketika kita berlapang dada, bersabar ketika orang lain memperlakukan buruk kepada kita, itu pahalanya langsung dari Allah SWT tanpa perantara dari makhluk yang lain. Ini adalah janji dari Allah SWT. Dan di ayat setelahnya yang saya sebutkan tadi, itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133. Itu dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Allah SWT. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang akan dijanjikan surga yang luasnya itu dari dunia dan seisinya, dari langit dan bumi. Bayangkan, surga itu wa jannatin arduha samawati wal ard, yang luasnya itu antara langit dan bumi. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersegeralah kepada ampunan Allah SWT. Inilah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang ditempatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam hal ini, dijelaskan di ayat setelahnya 134 surah Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu siapa? Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mengendalikan amarahnya. Dan yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas,
dan saling memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan semuanya itu termasuk orang-orang yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang baik. Maka dari ayat-ayat ini, dari dalil-dalil yang saya sebutkan tadi, di dalamnya itu terdapat keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang memaafkan orang lain. Memang, memaafkan orang lain itu berat rasanya. Ketika orang lain menyakiti kita, mungkin di zaman sekarang sangat jarang. Bahkan banyak orang-orang yang ketika dia diperlakukan buruk oleh orang lain, justru dia langsung dendam dalam hatinya. Dalam hatinya itu ada penyakit hati, yaitu dendam. Ingin membalaskan perbuatan orang tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang difitnah mencuri. Ketika dia difitnah oleh orang lain, dan dia bersedia, dan dia menyiapkan hatinya untuk berlapang dada, dan memaafkan orang tersebut, maka itulah balasan. Yang pahalanya itu langsung dari Allah SWT. Apa? Balasannya apa yang dari Allah SWT? Yaitu pahalanya langsung dari Allah SWT. Fa'ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Jadi seperti itu. Ketika orang tersebut disakiti oleh orang lain dan dia bersedia untuk memaafkan orang tersebut. Padahal orang yang menyakiti orang tersebut dia tidak meminta maaf. Maka dalam segi psikologis, ketika kita memaafkan orang lain, ketika hati kita sabar, kita maafkan orang tersebut. Semisal kita difitnah yang tadi, difitnah untuk mencuri. Padahal kita tidak mencuri, tetapi kita menyerahkan semua itu kepada Allah SWT. Dan kita tidak ada rasa dendam, dan kita memaafkan secara tulus dari hati terdalam, memaafkan orang tersebut yang memfitnah kepada kita. Dari segi psikologis, hati kita akan terasa tenang. Tenang karena apa? Karena hati kita sudah lapang. Kita tidak memikirkan orang tersebut, dan kita tidak ada rasa dendam dalam hati kita. Dan itu tidak berat dalam hati. Maka dalam segi psikologis, memaafkan orang lain ini termasuk hal yang baik. Seperti itu. Dan ketika orang tersebut, orang yang memfitnah tersebut, selama dia belum meminta maaf kepada orang yang difitnah, maka dosa dia akan terus berjalan. Dosa dia akan terus dapat. Sampai kapan? Sampai orang tersebut mau meminta maaf kepada orang yang difitnah itu. Urusan kita dan orang tersebut sudah selesai. Kita sudah memaafkan dan kita sudah lapang dari apa yang dia perbuat kepada kita. Tetapi orang yang memfitnah kita itu, dia tidak akan selesai urusannya. Dan orang tersebut terus dosanya. Karena apa? Karena dia belum bersedia membuat minta maaf kepada kita. Maka urusan dia kepada kita sudah selesai, tapi urusan dia kepada Allah itu belum selesai sampai dia meminta maaf kepada orang tersebut. Maka inilah balasan dari orang-orang yang bersedia memaafkan kepada orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Terutama di bulan Ramadan ini kita harus bersabar. Bukan hanya bersabar dalam menahan hawa nafsu, bukan hanya bersabar dalam menahan lapar dan dahaga, tapi kita harus sabar dalam apa? Dalam menghadapi segala hal yang membuat hati kita menjadi penyakit hati. Banyak penyakit hati. Tetapi dalam hal ini kita harus bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar untuk tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Dan kita harus sabar. Kita harus bersedia memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat buruk kepada kita. Itulah keutamaan dari orang-orang yang memaafkan orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, dari beberapa dalil, dari beberapa bukti yang disebutkan tadi, mungkin banyak dalil yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun di hadis. Namun itulah keutamaan yang didapatkan dari orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan janji Allah tidak mungkin diingkari, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, maka itu akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Kita di Ramadan ini, kita harus selalu bersabar. Kita harus selalu bersabar, dan hablum minan nas harus kita jaga. Tali persaudaraan harus kita jaga. Jangan sampai dalam bulan Ramadan ini, dan di bulan-bulan yang lainnya, kita malah berbuat dendam, ataupun berbuat buruk kepada orang lain. Maka hablum minan nas ini sangat penting. Karena apa? Ketika kita melakukan amal baik, bertakwa kepada Allah SWT, kita berpuasa, kita beribadah
tahajud, duha, ataupun sholat sunnah yang lainnya, ibadah sunnah yang lainnya. Tetapi hablum minanas kita buruk, hablum minanas kita kepada orang lain itu sangat buruk. Kita beribadah kepada Allah SWT, kita berpuasa, kita rajin dalam beribadah, tetapi hablum minasnya buruk, maka itu tidak akan ada ganjarannya. Karena apa? Ketika nanti di akhirat, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita pernah berbuat buruk kepada orang lain, padahal kita berpuasa terus, kita beribadah terus kepada Allah SWT, kita selalu berbuat amal baik, tetapi kita melakukan dosa kepada orang lain, kita melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, kita menghina orang lain, maka di akhirat nanti, orang yang kita perlakukan buruk tersebut, dia akan meminta pertanggungjawabannya ketika di akhirat nanti. Maka ini sangat bahaya, sahabat muslim wal muslimat. Kita sama-sama introspeksi diri. Kita jangan sampai berbuat buruk kepada orang lain, karena akibatnya akan berpengaruh nanti ketika di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari hal ini, kita sama-sama memperkuat tali persaudaraan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar Islam terus berjaya, dan insya Allah semua akan berjalan dengan semestinya dan baik secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Usikum wa iyaya nafsi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.